Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Aulia Lubis, NPM 211230073. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen tengah semester dari mata kuliah kepabianan dan ekspor impor. Ada 4 soal. Dari soal-soal ini nanti akan dijawab satu persatu. Dari soal yang pertama adalah di sini saya memilih mengekspor meja kayu dengan tujuan Australia, dan prosedur yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan legalitas dan izin usaha. Nah, yang harus dilakukan adalah eksportir harus memiliki izin usaha ekspor yang sah, seperti nomor induk berusaha dan terdaftar di sistem Inatrade. Karena barang yang diekspor adalah produk kayu, perusahaan juga wajib memiliki sertifikat legalitas kayu atau SVLK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prosedur yang kedua adalah persiapan barang. Meja kayu yang akan diekspor harus dikemas dengan baik dan kuat, sesuai standar internasional. Jika bagian kayu belum diproses sepenuhnya, biasanya diperlakukan fumigasi atau pengasapan untuk pencegahan hama dan penyakit sesuai dengan aturan karantina di Australia. Nah, yang ketiga adalah pembuatan dokumen ekspor. Di sini ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah invoice, yang kedua adalah packing list, yang ketiga adalah bill of lading, yang keempat adalah sertifikat SVLK, dan yang kelima adalah certificate of origin. Nah, di sini tergantung apa namanya penggunaan form IA-nya untuk bebas bea masuk sesuai perjanjian Indonesia Australia. Nah, prosedur yang selanjutnya adalah pengurusan bea cukai. Eksportir wajib mengajukan PEB atau pemberitahuan ekspor barang ke bea cukai untuk mendapatkan persetujuan ekspor setelah disetujui barang dapat dikirim ke pelabuhan buat. Yang selanjutnya adalah pengiriman dan proses di bea cukai Australia. Nah, meja kayu yang dikirim menggunakan kapal laut dalam kontainer melalui pelabuhan ekspor utama Indonesia dan terdekat dari Australia melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, dengan pelabuhan tujuan adalah Port of Melbourne, dan saat barang tiba, otoritas Australia seperti Australian Border Force dan Department of Agriculture akan memberikan dokumen dan barang, dan meja kayu harus lolos standar biosecurity Australia yang sangat ketat terhadap produk kayu. Nah, prosedur yang terakhir adalah setelah barang dinyatakan aman dan lolos pemeriksaan, meja kayu dikirim ke pembeli melalui transportasi lokal yang ada di Australia. Nah, yang selanjutnya adalah pos tarif atau HS code yang dipakai di sini adalah 9403. Kenapa? Karena 94 itu adalah kode untuk furniture, 9403 adalah untuk kode perabotan, dan 9403.30 adalah kode untuk mebel kayu sejenis yang digunakan di kantor dapur, kamar tidur, ataupun ruang makan. Jadi, kami mengambil kesimpulan HS code yang digunakan untuk pengiriman meja kayu ke Australia ini menggunakan kode 9403.30. Nah, ada sedikit catatan, Australia menggunakan sistem 10 digit, di mana yang bisa kita lihat di Indonesia menggunakan versi yang 8 digit, tapi itu tidak menjadi permasalahan karena kode 9403 tetap dasar pengenaan untuk HS code dari meja kayu yang akan kita ekspor ke Australia. Nah, jika kapal terlambat sampai di tujuan, yang pertama yang kita lakukan adalah cek dulu Incoterms-nya. Nah, di sini Incoterms ini adalah standar istilah perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC untuk menjelaskan pembagian tanggung jawab, risiko, dan biaya antar penjual atau eksportir dan pembeli dalam transaksi ekspor impor. Yang kedua adalah kontrak dan shipping terms. Cek apakah ada klausul dalam kontrak ekspor mengenai jadwal pengiriman, denda keterlambatan, dan force majeure clause-nya. Dan yang ketiga adalah pihak yang berperan dan solusinya. Nah, kita harus cek kalau kapalnya rusak berarti yang bertanggung jawab adalah shipping line-nya. Kalau tugasnya freight forwardernya apa? Hanya bisa membantu mengklarifikasi, tapi bukan sebagai penanggung jawab langsung. Sedangkan eksporter dan importirnya harus mengecek Incoterms yang disepakati di awal seperti apa. Nah, dari teori di atas saya menyimpulkan atau solusi terbaik menurut saya adalah yang pertama harus kita cek dulu penyebabnya apa. Nah, yang kedua, koordinasi dengan cepat antar eksportir dan importir untuk memperbarui jadwal pengambilan barang. Yang ketiga adalah klaim ke shipping line jika keterlambatan mengakibatkan kerugian besar.
Dan yang keempat adalah gunakan asuransi pengangkutan laut jika nilai barang besar dengan waktu yang sangat krusial. Nah, soal nomor 4 adalah untuk menentukan origin kriteria dari barang pintu kamar mandi daur ulang bekas yang telah diekspor oleh PT Sisa Jadikaya, kita perlu merujuk pada aturan ketentuan asal barang berdasarkan sistem perdagangan internasional seperti ASEAN Trade in Goods Agreement atau Generalized System Preference jika diekspor ke negara yang bersifat fasilitas tarif preferensial. Nah, yang pertama yang harus kita cek adalah klasifikasi barangnya dulu. Karena ini adalah barang daur ulang, maka HS code yang dipakai adalah 8302. Karena tergantung desain dan fungsinya adalah bahan baku aluminium bekas yang dilebur dan dicetak ulang. Origin kriteria yang berlaku di sini berdasarkan yang sudah saya riset, kriterianya yang berlaku adalah substansial transformation. Nah, bisa diterapkan karena proses daur ulang atau melebur atau mencetak mengubah aluminium bekas barang tidak bernilai atau rusak menjadi pintu kamar mandi baru dengan fungsi dan identitas berbeda. Perubahan HS code aluminium bekas misal HS7602 berubah menjadi pintu kamar mandi HS7610 atau 8302. Teori yang mendukung CTC atau Change in Tariff Classification terjadi perubahan klasifikasi tarif value add rule-nya jika nilai tambah proses daur ulang di Indonesia lebih besar 40% menurut kriteria asal. Nah, kriteria atau regional value content-nya jika ekspor ke negara dengan perjanjian FTA bisa menggunakan RVC-nya 40%. Nilai bahan lokal plus biaya produksi Indonesia-nya lebih besar 40%. Nah, contoh biaya daur ulang seperti tenaga kerja, energi, cetak, dan yang lain-lainnya di Indonesia sama dengan 50%. Dari nilai pintu, kesimpulan memenuhi kriteria asal Indonesia. Nah, soal jawaban selanjutnya adalah kesimpulan dari ekspor bahan daur ulang ini adalah substansial kriterianya yang dipakai adalah substansial transformation. Nah, karena ada perubahan HS code plus proses daur ulang yang dilakukan. Terus apa namanya? Selanjutnya adalah regional value content-nya atau RVC-nya 40% jika bahan baku tidak memenuhi polyoctane-nya. Itu aja penjelasan dari asesmen tengah semester dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.